Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat datang di channel Dosen Deso. Masih bersama saya Fajar Rahman Hariri. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai 8 amalan yang saya lakukan saat tes CPNS dan alhamdulillah bisa membawa saya lulus CPNS. Dan di sini saya sharing, siapa tahu amalan yang sama juga dapat melancarkan usahanya teman-teman ya dalam menghadapi tes CPNS, atau setidaknya ini umum juga sih untuk melancarkan rezeki. Insya Allah juga bisa memakai amalan-amalan ini, dan ini saya sebut sebagai ikhtiar langit karena kita kan sudah ikhtiar belajar pasti ya dan sebagainya pasti ya, itu saya anggap sebagai ikhtiar dunia, dan ini saatnya kita merayu Tuhan dan saya sebut sebagai ikhtiar langit. Apa saja sih 8 amalan itu? Pantengin terus video ini. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 39, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi hasil yang akan teman-teman dapat itu pasti akan sebanding dengan usahanya teman-teman. Ya, usaha ini dapat berwujud macam-macam. Bisa belajar, mungkin ikut les, mungkin beli buku, mungkin latihan tryout dan sebagainya. Namun ada juga faktor-faktor lain yang mungkin dapat melancarkan jalannya teman-teman. Ya, meskipun tidak berhubungan langsung dengan materi ataupun soal-soal CPNS. Ini saya sharing berdasarkan pengalaman saya pribadi, karena ada juga teman-teman yang nanya amalannya dulu apa bang gitu kan. Jadi di sini saya sharing berdasarkan pengalaman saya, siapa tahu ya apa yang sudah saya lakukan terus teman-teman praktekkan, alhamdulillah misalkan ya dapat juga melancarkan jalannya teman-teman. Ini saya cuma sharing gitu ya. Nah, ini saya rangkum menjadi 8 ya, ada 8 amalan untuk lulus CPNS. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Ini saya yakin teman-teman, semua kemudahan yang saya terima ini adalah karena ridhonya Allah. Nah, dalam salah satu hadis itu kayak gini ya bunyinya, ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Jadi kalau kita mau mendapatkan ridhonya Allah ya kita harus mendapatkan ridhonya orang tua. Dan saya meyakini itu ya. Jadi semua kemudahan yang saya terima karena ridho Allah. Nah, kenapa Allah ridho? Ya karena orang tua juga meridhoi saya gitu. Itu alasan saya meletakkan bakti kepada orang tua sebagai langkah awal ikhtiar langit ini. Saya sering cerita ke teman-teman gitu. Bukan karena doa saya ini, saya lulus CPNS bukan karena doa saya, tapi karena doa orang tua saya ini kayaknya. Saya selalu bilang seperti itu ke teman-teman gitu. Ini doa orang tua saya, itu doa orang tua saya. Saya punya keyakinan kalau kita nyenengin orang tua ya teman-teman, insya Allah insya Allah jalan itu enak, lancar banget. Bahkan ada kan kalimat yang kayak gini, perlakukan orang tuamu layaknya raja, maka rezekimu akan seperti raja. Nah, saya juga meyakini itu. Ya, ini kalau teman-teman orang tuanya masih ada ya berbakti dengan baik, minta doa restu, kalau ada salah ya mohon maaf gitu ya. Insya Allah dah kita nggak usah ngomongin CPNS ya. Hal lain, rezeki apapun ya, kalau teman-teman berbakti ke orang tua, baik kepada orang tua, saya yakin insya Allah pasti akan banyak kemudahan yang teman-teman terima gitu ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Berikutnya adalah berbuat baik kepada pasangan. Ini buat yang belum punya pasangan, ya ke orang tua aja dulu ya gitu ya. Kalau saya kan sudah menikah ya, dulu sudah menikah. Ini buat teman-teman yang sudah menikah ya. Kalau saya ngomongin dari sudut pandang saya sebagai seorang laki-laki ya. Tuh, saya itu punya keyakinan kalau saya nyenengin istri saya, itu insya Allah Tuhan juga akan nyenengin saya gitu. Itu saya meyakinin kalau saya ngambilin istri saya, nggak usah ngambilin ya, pokoknya nyenengin gitu ya. Kayak ada aja itu rezeki itu ada aja gitu. Ya, dan dasarnya juga ada gitu. Ya, berdasarkan Quran surat An-Nur ayat 32 ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
Jika mereka miskin, maka Allah akan menjadikannya kaya dari kurnia-Nya. Karena Allah itu adalah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jadi banyak yang meyakini kalau menikah itu akan melancarkan rezeki, membuka banyak pintu rezeki dan saya juga meyakini itu gitu. Dalam buku 7 Keajaiban Rezeki punyanya Ibu Sentosa, beliau tuh mengibaratkan istri itu sebagai bidadari kedua dan ibu kandung adalah bidadari pertama. Jadi ketika doa yang dipanjatkan oleh sepasang bidadari dalam kehidupan seorang pria itu akan menembus langit dan mempercepat turunnya rezeki. Ya, jadi kayak misalkan suami istri ya doanya itu ditambah lagi doa seorang ibu untuk impian anaknya itu, jadi kekuatannya itu menjadi lipat 3 kali lipat gitu. Itu buat teman-teman yang mungkin perempuan ya, membahagiakan suami. Hal-hal sepele lah, misalnya dengan tersenyum, dengan kalimat yang santun, dibikinkan kopi atau teh, dibikinkan makanan apa kesukaannya, itu sudah membahagiakan pasangan. Itu insya Allah rezeki juga pasti akan lancar. Oke, kita lanjut saja. Berikutnya amalannya adalah sedekah. Sedekah ini saya sudah berkali-kali ini membuktikan ini, tidak hanya di tes CPNS, hal banyak saya sudah membuktikan. Saya sering banget kalau punya masalah udah sedekah. Saya punya misalkan hal apa gitu ya, hambatan gitu, saya usahakan untuk sedekah. Insya Allah nanti dikasih kemudahan oleh Allah gitu. Kalau nggak percaya silahkan dicoba lah. Coba aja ya kalau nggak percaya tuh. Nah, ini berdasarkan beberapa hadis dan juga Quran ya. Ini berdasarkan hadis ya, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya aku berinfak kepadamu. Ini Allah sudah janji kayak gitu. Kalau kita berinfak ya, ngasih ke orang, ya Tuhan itu juga nggak akan gak akan sayang untuk ngasih kita gitu. Berdasarkan surat Saba ya, 39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Itu banyak juga kalau mau nyari dasar tentang sedekah itu banyak ya. Kalau nggak percaya praktekin aja dulu, praktekin. Saya sudah beberapa kali, saya nggak akan bercerita detail, tapi saya meyakini ini teman-teman. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan ya. Terus sedekah, saya nggak punya uang, saya nggak sedekah itu bisa wujudnya macam-macam. Berdasarkan hadis ini ya, senyummu adalah sedekah, anjuran untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sedekah, memberi petunjuk kepada seseorang yang tersesat di jalan adalah sedekah, menyingkirkan batu, duri dan tulang dari jalan adalah sedekah. Jadi sedekah tidak harus berwujud uang gitu, berwujud materi, itu tidak harus teman-teman. Kita senyum ya, ini nolong orang itu juga sedekah gitu. Dan di salah satu hadis yang saya tahu itu Rasulullah juga pernah bilang kepada sahabat, 1 dirham itu bisa mengalahkan yang 100.000 dirham. Ini untuk sedekah. Jadi yang 1 dirham bisa mengalahkan 100.000. Terus nanya sahabat, kok bisa kayak gitu? Iya, misalkan ada seseorang yang dia cuma punya uang 2 dirham terus disedekahkan 1 dirham. Terus ada lagi orang yang mungkin hartanya banyak ya, dan dia sedekah cuma 100.000 dirham. Secara nominal 100.000 dirham itu lebih banyak daripada 1 dirham. Tapi di mata Tuhan hitungan itu tidak berlaku. Misalkan teman-teman cuma punya uang 2.000 ya, disedekahkan 1.000, itu bisa ngalahin ya konglomerat yang sedekah 1 juta. Jadi yakin hitungannya Tuhan Gusti Allah itu udah beda dengan hitungannya kita perihal sedekah. Jadi sekecil apapun usahakan untuk tetap sedekah. Kalau nggak bisa uang, bisa dengan senyuman dan lain-lain. Itu ya. Oke, berikutnya adalah dengan cara istighfar. Jadi amalan berikutnya adalah istighfar. Kenapa istighfar? Ya, di sini berdasarkan hadis ini ya, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh, kan? Jadi karena apa ya?
kita itu kadang-kadang mikir kayak gini, saya sudah berdoa nih, saya sudah gini gitu ya, tapi kok nggak apa ya, nggak dikabulkan misalkan ya. Nah, salah satu yang menghambat doa kita diijabah atau rezeki, kita ngomongin rezeki ya, rezeki kita turun ya, Allah kan sudah ngejamin ya rezeki kepada setiap umatnya. Tapi ada ya hal yang dapat menghalangi rezeki itu turun. Salah satunya adalah dosa karena maksiat yang sudah dilakukan. Doa juga gitu, kadang Allah sudah janji untuk ini astajib lakum, berdoalah niscaya akan aku kabulkan. Nah tapi kan ya nggak semua. Kayak misalnya ini, kita punya anak atau punya temen, kita punya temen yang ngeselin ya, yang nggak baik banget sama kita, terus dia minta uang lah atau minta tolong, kadang-kadang kita kan juga malas kan gitu ya. Ya Allah mungkin juga kayak gitu. Kalau orangnya aja sudah bisa berbuat doa, kita mau ngasih ya Tuhan bisa saja malas kan gitu kan ya, kayak kita. Tapi kalau orangnya baik ya, dengan tanpa disuruh pun, tanpa diminta pun, kita akan ngasih orang itu dengan senang hati. Ya Allah juga gitu, kalau kita baik ya Allah akan dengan senang hati kok ngasih kita, memberikan kelancaran ke kita, ngebantu kita, itu saya yakin seperti itu. Nah istighfar ini hubungannya dengan tobat, dengan introspeksi diri dan muhasabah. Kita menyadari kesalahan, berjanji tidak mengulangi dan melakukan amal soleh, gitu ya. Ini lagi ada juga dari sampai firman Allah di surat Nuh ya, 10 sampai 12 ayat 10 12. Beristighfarlah atau mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ini bisa diartikan kita dikasih rezeki yang melimpah gitu. Oke, berikutnya amalannya adalah bersyukur ya teman-teman ya. Bersyukur. Mungkin sudah banyak teman-teman di-share ya, Quran surat Ibrahim ayat 7 ini, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku masa sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya jadi syukur itu korelasinya dengan nikmat. Jadi semakin kita bersyukur, semakin Allah nambah nikmatnya gitu. Ya bersyukurnya bisa dengan secara lisan maupun perbuatan ya. Jadi jangan cuma dapat terus terima kasih Tuhan, alhamdulillah, enggak, perbuatannya juga diwujudkan dalam perbuatan, yang bisa diwujudkan dalam perbuatan. Bersyukur juga dalam segala keadaan, dalam keadaan lapang, mau sempit, mau saat bahagia, mau saat sedih, mau saat mudah ataupun sulit, ya kita tetap harus bersyukur. Gitu ya. Nah kalau kita ngasih orang lah, orangnya senang berterima kasih ke kita mau ngasih, kalau kita ngasih ke orang, terus orang yang dikasih itu kayak kita merasa senang ya, ternyata barangnya dipakai, ternyata dia memberi terima kasih ke kita dan sebagainya gitu ya. Itu kita mau ngasih ke orang kan pasti akan senang kan gitu. Tapi kalau kita ngasih ke orang, seorang itu nggak inget lah, nggak berterima kasih, nggak dipakai, tetap nggak baik ke kita, itu kan kita mau ngasih lagi juga males kan gitu kan. Kita ngelogika aja, kalau kita ke orang ya kemungkinan juga Tuhan juga seperti itu gitu lah ya. Jadi tetap harus bersyukur dalam keadaan apapun, tidak hanya berupa lisan tapi juga perbuatan. Oke. Lanjut, berikutnya adalah bertakwa. Bertakwa ini kita berusaha maksimal menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Jadi ini saya nggak sempit terhadap, yang saya bahas ini nggak cuman di Islam aja, di agama apapun yang saya sebutkan depan tadi juga pasti akan mengajarkan itu. Berbakti pada orang tua, baik kepada pasangan, sedekah, istighfar, baik, intinya bersyukur. Intinya semua agama pasti akan mengajarkan hal-hal baik seperti itu, saya yakin gitu. Dan bertakwa, yang jelas bertakwa. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3 ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Ya, jadi teman-teman ya bertakwa dong. Kalau bertakwa itu kan
Tuhan pasti seneng ya ke teman-teman. Tuhan pasti sayang ke teman-teman. Jadi kalau sudah orang tuh, kalau udah cinta, udah sayang, itu udah apa aja akan dikasihkan tanpa perhitungan. Kalau kita senang sama lawan jenis, saya senang sama cewek tuh, ya itu saya pasti akan memberikan dia hadiah tanpa dia minta. Saya akan ngasih apapun gitu kan untuk nyenengin dia. Ya Tuhan juga kayak gitu. Kalau teman-teman dia bertakwa, jadi pribadi yang disayang oleh Tuhan, jadi pribadi yang dicintai oleh Tuhan, pastilah insya Allah pasti akan dilancarkan semua rezekinya, dilancarkan semua urusannya, wes pokoknya enak. Oke, berikutnya ini adalah berbuat baik. Ya, berbuat baik ini yang sering saya bahas di video-video saya. Ya, saya berpendapat itu ini ya kayak hadis riwayat Ahmad ini, sesungguhnya Allah tidak akan zalim kepada hambanya yang berbuat kebaikan. Dia akan dibalas dengan diberi rezeki di dunia dan akan dibalas dengan pahala di akhirat. Lalu ada hadis berikutnya, sesungguhnya Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Ini yang saya yakini seperti ini. Saya dari dulu itu selalu ngomong ke teman-teman, kalau mau lancar, ya kalau mau Allah ngebantu kita, ya kita juga harus senang ngebantu orang lain. Ada juga yang nanya, doanya apa? Saya nggak ngerti. Kayak kalau ada yang pernah tanya dan juga pernah saya bahas juga di salah satu video saya. Mungkin saja bukan karena doa saya, tapi karena doa orang-orang yang pernah saya bantu gitu. Kayak misalnya kita ngebantu orang hal-hal sepele saja, hal-hal sepele sekecil apapun. Kita ngebantu orang, seorang itu kayak ngomong, terima kasih banyak ya, maaf nggak bisa ngasih apa-apa, saya cuma bisa mendoakan semoga selancar segala urusannya. Nah, siapa tahu urusan kita lancar ya karena doa orang yang sudah kita tolong itu gitu. Jadi saya selalu berpesan ya berkali-kali di video saya, jangan pernah lelah untuk berbuat baik sekecil apapun itu, sekecil apapun itu. Jadi kayak entah itu hanya menyingkirkan batu di jalan, dan kan juga dianggap sebagai sedekah, juga perbuatan baik. Terus ada orang, ya Allah, nah itu kok bagus ya, kita didoakan sama orang. Kalau kita nggak didoakan sama orang, kita didoakan sama malaikat gitu. Kayak gini, ini salah satu hadis riwayat Tabrani ya. Siapa yang berjalan menolong orang yang susah, maka Allah akan menurunkan baginya 75.000 malaikat yang selalu mendoakannya. Nuh, enak kan? Kita nolong orang yang kesusahan, ya sama Allah dikasih 75.000 malaikat yang selalu akan mendoakan kita. Duh. Dan dia akan tetap berada dalam rahmat Allah selama dia menolong orang tersebut. Dan jika telah selesai melakukan pertolongan tersebut, maka Allah akan tuliskan baginya pahala haji dan umroh. Dan siapa yang mengunjungi orang yang sakit, maka Allah akan melindunginya dengan 75.000 malaikat. Dan tidaklah dia mengangkat kakinya, melainkan akan dituliskan Allah baginya satu kebaikan. Dan tidaklah dia meletakkan tapak kakinya untuk berjalan, melainkan Allah angkatkan daripadanya. Allah akan ampunkan baginya satu kesalahan dan tinggikan kedudukannya satu derajat sampai dia duduk di samping orang sakit, dan dia akan tetap mendapat rahmat sampai dia kembali ke rumahnya. Tuh, kita berbuat baik yang doain banyak, nggak cuman manusia. Kita nggak usah, misalkan kita nggak nolong orang, nanti orang itu bakal doain kita nggak, ya udah nggak perlu diurusin. Tuhan udah ngejamin nih, Allah udah ngejamin akan ada 75.000 malaikat yang selalu doain kita. Tuh enak kan? Jadi sekali lagi, jangan pernah lelah untuk berbuat baik sekecil apapun itu. Ya. Oke, berikutnya adalah ini yang ini salah satu senjatanya keluarga saya. Ya. Ini pesennya ibu saya, keluarga dari ibu saya itu sholawat. Ini senjata keluarga saya itu sholawat, teman-teman. Saya juga share ya di salah satu video saya. Atau ini saya ceritakan lagi waktu saya SKD, waktu tes CAT. Itu saya ada banyak soal yang kadang saya nggak ngerti jawabannya apa. Itu saya sholawatin. Setelah saya ngerjakan, ya saya kembalikan, saya koreksi. Itu saya sholawatin, setiap soal saya sholawatin. Tahu-tahu ada beberapa soal yang saya kan ngomongin TWK nih. TWK kan memang saya daya ingatnya lemah ya. Saya nggak ngerti sama sekali itu ya. Bingung saya dengan TWK. Aduh, nggak tahu jawabannya yang benar apa. Itu saya sholawatin, soal-soal saya sholawatin. Tahu-tahu ada di beberapa soal itu saya pas waktu ngesolawatin itu kayak bukan ini aja.
bukan ini jawabannya. Jawabannya apa yang mungkin nggak ngerti. Yang jelas kayak saya dikasih tahu bahwa jawaban saya salah. Akhirnya saya ganti jawaban saya dan alhamdulillah untuk SKD lulus apa lolos ya, anggap aja lulus itu ya, lolos ya lulus gitu aja ya, lulus. Dan waktu SKB itu saya ngamalkan salah satu sholawat Nariyah. Di saya perjalanan itu saya kan tesnya di Malang, rumah saya Kediri. Jadi dari Kediri sampai Malang di perjalanan saya perbanyak sholawat Nariyah. Sebelumnya saya juga mengamalkan sholawat Nariyah itu, saya baca, saya ucapkan berkali-kali gitu. Ya alhamdulillah waktu tes itu saya diberikan kelancaran waktu SKB. Ya kelancaran waktu menjawab, ya waktu micro teaching dan sebagainya. Jadi saya juga pernah ceritakan kalau selisih saya dengan saingan saya kan 40 poin. Dia itu nilainya tertinggi se-UIN Malang, dan saya di nomor 2, selisih 40 poin. Ya alhamdulillah ya. Di SKB itu saya bisa ngebalap dia. Akhirnya saya yang lulus peringkat 1 kalau nilainya di total. Ya saya yakin berdasarkan amalan-amalan yang sudah saya sharing kepada teman-teman tadi. Ya, ada berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada pasangan, lalu sedekah, bersyukur, istighfar atau bertobat gitu ya, bertakwa, berbuat baik pada orang lain, dan juga sholawat ini. Dan misalkan apabila teman-teman sudah menjalankan semua itu ya, dan ujung-ujungnya kok nggak lulus, ya jangan nyalahin Tuhan. Mungkin ya, saat kita sedekah kita kurang ikhlas, saat kita berbuat baik mungkin kurang ikhlas gitu, atau mungkin saja kita sudah ikhlas tapi ternyata saingan kita amalannya lebih hebat gitu, mereka lebih ikhlas, lebih total, kita juga nggak tahu. Dan saya juga pernah cerita juga ya, saya yakin ya apa yang diberikan oleh Allah itu hal yang terbaik buat kita. Mungkin saja ya, ketidaklulusan kita adalah hal yang baik buat kita juga nggak tahu. Misalkan mungkin kalau kita lolos PNS itu jadi pribadi yang sombong, yang meremehkan ke orang lain, ya Allah menyelamatkan kita dari sifat-sifat seperti itu dengan tidak lulusan kita. Makanya berjanji ke Allah, nanti kalau saya lulus, saya akan jadi pribadi yang baik, jadi PNS yang baik. Atau mungkin ternyata Allah menyiapkan hal yang lebih baik dari PNS. Kita nggak jadi PNS, tahu-tahu disiapkan rezeki yang jauh lebih banyak, yang lebih berkah, yang lebih barokah, lebih manfaat, kita juga nggak tahu. Jadi kita yang paling penting juga harus berprasangka baik terhadap Tuhan. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya sharing teman-teman, semoga bermanfaat. Ya kalau ini bermanfaat silahkan di-share. Siapa tahu ya share itu ya, kalau kalian nge-share terus ada orang lain yang mendapatkan manfaat dari share-nya teman-teman, itu juga terhitung sebagai pahala, sebagai perbuatan baik. Insya Allah itu juga bisa melancarkan rezeki teman-teman. Kalau teman-teman sering ngebantu orang lain, insya Allah Tuhan juga akan ngebantu teman-teman. Jadi ya buat yang suka channel ini silahkan di-subscribe supaya nggak ketinggalan info menarik, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Saya Fajar Rahman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.